Silakan masuk. Selamat pagi Ibu, saya Nabila Anjani, konselor gizi Anda hari ini. Terima kasih sudah datang ya Bu. Boleh saya tahu nama dan berapa usia Ibu? Pagi juga Bu, nama saya Tania, saya berusia 30 tahun. Senang bertemu dengan Ibu Tania. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan apapun yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia dan aman. Nah, jadi Ibu bisa cerita apa hal yang membuat Ibu datang untuk berkonsultasi hari ini? Saya mau konsultasi mengenai empasi Bu. Jadi bayi saya ini kan baru berusia 6 bulan dan saya tahu juga kalau misalnya udah bisa nih mulai empasi. Tapi saya masih bingung mau mulainya dari mana. Saya khawatir kalau misalnya salah nanti malah dampak ke kesehatan bayi saya. Terima kasih sudah terbuka dan menceritakan apa yang Ibu Tania rasakan. Saya mengerti sekali kekhawatiran Ibu dan itu hal yang wajar. Banyak para ibu juga yang mengalami hal yang sama. Sebelumnya, menurut Ibu Tania, apakah MPASI itu penting atau tidak? Penting Bu, tapi saya nggak tahu nih makanan apa yang cocok. Saya juga takut ganggu ASI saya dan takut juga nanti bayinya belum siap. Saya bisa merasakan betapa khawatirnya Ibu soal ini ya. Hari ini kita akan berdiskusi santai seputar kondisi dan kekhawatiran Ibu. Saya harap sesi ini bisa membantu Ibu merasa lebih siap dan percaya diri untuk memilih MPASI yang tepat untuk si bayi. Ibu Tania, sebelum saya mengetahui informasi Ibu lebih lanjut, saya ingin bertanya bagaimana tentang kondisi bayi Ibu. Apakah ada keluhan kesehatan? Nggak ada sih Bu, puji Tuhan bayi saya sehat. Berat badan sama tinggi badannya semuanya juga udah sesuai sama usianya. Senang sekali mendengarnya jika bayi Ibu sehat. Nah, selanjutnya apa yang sudah Ibu ketahui soal MPASI? Saya baca-baca dari internet sih empasi itu mulai dari 6 bulan. Terus kan makanannya itu juga dibuat cair, tapi ada juga yang kental. Banyak yang beda-beda gitu Bu, jadi bingung. Gitu ya Bu. Sebelumnya Ibu pernah diskusi atau pernah dapat saran soal MPASI dari keluarga atau orang sekitar Ibu? Udah pernah sih Bu, mama saya bilang jangan dulu, tunggu sampai usia 7 bulan. Karena nanti takutnya perutnya kan kaget. Tapi tetangga saya malah kasih makanan sama anaknya itu di usia 5 bulan. Saya paham memang banyak pendapat ya Bu, kadang bisa membingungkan. Di sini saya akan bantu Ibu memilah mana yang sesuai dengan kesehatan dan juga kenyamanan Ibu. Kalau saya boleh tahu, seberapa percaya diri sih Ibu untuk mulai buat MPASI ini? Sejauh ini masih ragu sih Bu. Apa yang membuat Ibu merasa sulit untuk mulai MPASI? Saya takut makanannya itu nggak cocok. Terus juga nanti bayinya nggak suka. Wajar untuk Ibu Tania merasa hal seperti itu ya. Apakah Ibu merasa khawatir pembelian MPASI itu akan mengganggu produksi ASI? Iya Bu, saya masih ingin tetap nasi ASI, tapi bingung juga gimana cara mengimbanginya. Saya lihat Ibu punya niat yang baik, tapi masih ragu ya Bu. Saya ingin tahu apakah Ibu memiliki kekhawatiran tentang jenis makanan tertentu? Iya Bu, saya nggak mau ngasih makanan yang mengandung gula dan garam. Tapi saya juga belum tahu cara nyiapin makanan yang sehat tapi praktis itu gimana. Tenang saja Bu, nanti itu kita akan atur dan diskusikan bersama. Kalau boleh tahu, menurut Ibu itu seberapa besar kemungkinan Ibu bisa menyiapkan MPASI sendiri di rumah? Ya, saya sebenarnya bisa sih Bu, tapi kadang bingung variannya tuh kayak mana, takut ngebosenin atau malah salah cara masaknya. Bagus sekali kalau Ibu sudah yakin bisa menyiapkan. Tinggal nanti kita bahas cara menunya dan teknisnya. Pelan-pelan saja Bu, nanti biar Ibu makin percaya diri. Terima kasih atas keterbukaannya ya Bu. Oke, baik Ibu Tania. Sekarang saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah saya simpulkan, yaitu saya melihat bahwa Ibu memiliki kekhawatiran dan kebingungan dalam memulai MPASI. Terutama karena ada pendapat yang berbeda-beda ya Bu dari lingkungan sekitar Ibu, mulai dari orang tua, terus juga teman, dan juga media sosial dari internet. Itu hal yang sangat wajar. Jadi dari sudut pandang gizi, saya mencatat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu karena adanya rasa ragu dan bingung tadi, maka ada potensi bahwa pemberian MPASI bisa tertunda atau tidak sesuai dengan kebutuhan Ibu. Ini bisa mempengaruhi kecukupan asupan gizi dari bayi Ibu Tania. Saya
simpulkan bahwa saat ini ada 3 hal utama yang menjadi fokus kita, yaitu yang pertama praktik MPASI yang belum sesuai karena masih ada rasa bingung dan juga pengaruh dari pendapat lingkungan sekitar. Terus yang kedua, resiko bayi tidak mendapat asupan gizi yang cukup karena belum dimulainya MPASI secara optimal. Lalu yang ketiga, pengetahuan ibu yang masih terbatas tentang apa saja makanan yang dianjurkan sebagai MPASI pertama, terus seberapa sering dan bagaimana porsinya. Semua ini bukan berarti ibu salah ya. Justru dengan ibu datang ke sini dan mau berdiskusi, itu menunjukkan ibu sangat peduli dan juga ingin belajar. Itu langkah awal yang sangat baik. Iya Bu, saya merasa lebih tenang sekarang setelah dijelasin seperti itu. Saya senang mendengarnya. Jika ibu merasa tenang, kita akan lanjutkan dengan membahas apa yang bisa kita lakukan bersama agar ibu lebih yakin dan siap memberikan MPASI sesuai kebutuhan bayi ibu tadi. Oke, baik Ibu Tania, di sini saya sudah menyiapkan leaflet tentang MPASI untuk membantu Ibu lebih mudah memahami poin-poin penting. Kita bahas satu persatu ya Bu. Yang pertama itu Ibu bisa lihat di sini bahwa MPASI itu dimulai sejak bayi usia 6 bulan. Karena bayi pada usia ini tuh ASI saja tidak cukup, jadi kita butuh kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. MPASI itu diberikan secara bertahap, dimulai dari makanan lumat. Kita bisa lihat di sini seperti bubur halus atau pure buah. Jadi bayi itu belum bisa langsung makan seperti orang dewasa ya Bu. Tekstur itu perlu disesuaikan. Untuk frekuensinya pada usia 6 bulan bayi mulai makan 2-3 kali makanan utama sehari, ditambah 1-2 kali camilan sehat seperti buah lunak. ASI tetap diberikan sesuai permintaan bayi, dan untuk porsinya cukup mulai dari 2-3 sendok makan, dan itu ditingkatkan secara bertahap sesuai usia dan nafsu makan si bayi. Pastikan makanan MPASI itu mengandung 4 komponen utama. Bisa lihat di sini ada karbohidrat, protein hewani, sayur atau buah, dan juga lemak yang sehat. Misalnya bubur nasi dengan telur dan sayur bayam, terus pure kentang, daging ayam, dan juga wortel. Nah, untuk langkah awal yang sederhana, saya sarankan ibu mulai dari satu jenis makanan tunggal yang mudah dicerna, misalnya pure kentang kukus tanpa tambahan garam dan juga gula, karena kentang itu mengandung karbohidrat kompleks yang baik dan juga lembut dan pastinya aman untuk bayi usia 6 bulan. Ibu bisa berikan 2-3 sendok makan sekali sehari saja dan lihat bagaimana respon bayi dalam 2-3 hari. Oh gitu ya Bu, oke, nanti saya akan coba dulu di rumah. Jadi kita nggak perlu macam-macam dulu gitu ya Bu? Betul sekali Bu, kita mulai yang perlahan dulu satu demi satu agar ibu juga bisa memantau apakah ada alergi atau reaksi tertentu dari si bayi. Ini juga akan membantu ibu merasa lebih percaya diri karena tidak langsung merasa kewalahan. Oke, Ibu Tania, sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa proses belajar memberikan MPASI itu bertahap. Kita tidak perlu langsung yang sempurna. Yang penting kita terus memantau dan juga melakukan evaluasi secara bertahap. Kita bisa bertemu kembali 1 minggu dari sekarang untuk melihat bagaimana perkembangan MPASI-nya. Saya juga akan bantu memberikan pilihan makanan selanjutnya yang bisa dikenalkan sesuai dengan respon bayi. Wah, oke Bu, saya juga merasa sangat dibantu dan jadi lebih terarah sekarang. Semangat ya Bu, ini menunjukkan bahwa ibu punya kontrol dan kesiapan yang semakin baik. Oke, baik Ibu Tania, kita sudah sampai di akhir sesi konseling nih. Saya ingin mengapresiasi keterbukaan dan juga semangat Ibu untuk belajar mengenai MPASI. Kita sudah membahas tentang pentingnya MPASI, jenis makanan yang bisa dikenalkan pertama kali untuk bayi, dan juga cara mengawalinya secara bertahap. Kita juga sudah sepakat ya Bu bahwa akan dimulai dengan makanan tunggal seperti pure kentang. Iya Bu, saya jadi ngerasa lebih tenang sekarang. Karena kan nggak menakutkan itu. Dengan arahan Ibu tadi, saya jadi ngerasa lebih percaya diri juga. Saya senang sekali mendengarnya Bu. Rasa percaya diri Ibu hari ini adalah langkah awal yang sangat baik. Ibu tidak sendirian dalam proses ini. Saya akan mendampingi Ibu dan kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk meninjau dan menentukan makanan selanjutnya. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu untuk bantuannya. Sama-sama Ibu Tania, saya yakin Ibu bisa melakukannya. Jadi sampai jumpa minggu depan. Semangat terus untuk Ibu dan juga si bayi.